Nah di zaman beliau karena beliau ini tokoh, beliau ini seorang ulama, didatangin banyak orang yang ngeluh masalah urusan pribadinya, urusan keluarganya, urusan pekerjaannya, urusan usahanya, urusan ekonominya, urusan kesehatannya, macam-macam masalah. Beliau cuma ngasih solusi, lazimin ini ratib, baca ini ratib. Ternyata betul, apapun masalahnya, apapun kesulitannya, apapun problemnya, yang datang ke beliau kemudian beliau anjurin buat baca ratib ini, ternyata dari berbagai macam masalah yang banyak, alhamdulillah berkah daripada Ratibul Atas ini semuanya mendapatkan solusi dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di situ disebutin ya, di kitab Al-Qirtas itu pernah di zaman beliau, di zaman penyusun ini, ada orang yang suka ngaji sama beliau, pengen pulang kampung tapi ngelewatin satu daerah yang daerahnya ini serem dah, ekstrim gitu, banyak begalnya, banyak koti otorik itu begal ya, banyak begalnya. Dan emang udah terkenal itu jalan pasti mau siang mau malam orang yang lewat situ pasti aja kena. Kemudian ini muridnya datang ke beliau penyusun, minta doa, minta dikiran biar diselamatin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, baca aja udah ratib sepanjang jalan. Begitu jalan, di tengah jalan ngelewatin daerah tersebut, benar banyak otorik, banyak orang-orang yang udah siap ngebegal ya, banyak orang-orang yang udah siap ngebegal. Tapi berkah baca Ratibul Atas ini, ternyata muridnya ini yang lewat daerah situ, walaupun di situ banyak otorik, walaupun di situ banyak begal, tumben-tumbenan tuh begal nggak ngapa-ngapain, dipersilahkan cuma lewat begitu aja. Alhamdulillah barusan telah sama-sama kita ikuti bacaan demi bacaan, mulai dari pembukaan pembacaan suratul Fatihah dan disambung dengan beberapa surat ayat daripada Al-Quran dari surat An-Naml. Dan tadi barusan juga kita telah sama-sama membaca Ratibul Atas, atau yang nama aslinya itu Azizul Manal wa Fathu Babil Wisal. Ini adalah satu dikiran atau wiridan yang disusun oleh Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yang sumbernya itu dari Al-Quran dan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau susun menjadi satu wiridan, satu dikiran, sehingga ini wiridan, ini dikiran dikenalnya Ratibul Atas, Ratib Al-Atas, sebab yang nyusunnya ini ngambil dari Al-Quran, ngambil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, makanya disebutnya wiridannya, dikirannya Al-Attas, Ratib Al-Attas, susunan daripada Al-Attas ya. Barusan telah sama-sama kita baca, yang mana ini dikir, ini wiridan, ibarat paket komplit, semuanya ada. Ta'awudnya ada, kemudian bacaan ayat Al-Qur'annya ada, lau anzalna, kemudian gufronaka di akhir itu ayat Al-Qur'an, basmalahnya ada, tahlilnya ada, tahmidnya ada, tasbihnya ada, takbirnya ada, kemudian istighfarnya ada, sholawatnya ada, komplit, ibarat paket komplit, ibarat jamu apa tuh? Jamu, pokoknya serba nyembuhin segala penyakit ya. Satu paket tapi isinya komplit, satu wiridan, satu dikiran yang di dalamnya ada ayat Al-Quran, ada ta'awud, ada basmalah, ada tahlil, ada tahmid, ada takbir, ada istighfar, ada salawat dan lain sebagainya. Yang ini tidak diragukan lagi keutamaannya, kemuliaannya oleh kita semua. Makanya banyak para ulama yang menyusun kitab, menulis kitab menjelaskan tentang hal-hal yang terkandung dari wiridan ini, dari zikir ini, dari zikir Ratibul Atas ini. Banyak, ada yang ngarang sampai
3 jilid, ada yang 2 jilid, ada yang 1 jilid. Yang paling populer itu nama syarahnya atau nama penjelasan dari zikir ini, kitab namanya Al-Qirtas, Syarah Ratibul Attas, yang disusun oleh Imam Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Di situ jelasin tuh satu persatu dari awal. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Apa keutamaannya, apa fadilahnya, dari mana sumbernya. Kemudian lau anzalna, apa fadilahnya, apa keutamaannya, dari mana sumbernya. Kemudian a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, apa keutamaannya, apa fadilahnya, dari mana sumbernya, dan seterusnya dijelaskan secara detail oleh beliau di kitab beliau Al-Qirtas. Dan ada juga ulama-ulama yang lainnya seperti Syekh Ali bin Abdullah Baros menyusun juga kitab menjelaskan tentang wiridan ini, dikiran ini, tentang kemuliaannya, keutamaannya yang begitu luar biasa. Di dalam kitab Al-Qirtas salah satunya disebutin bahwa di zaman penyusun dikir ini ya, jadi ini dikir bukan dikiran yang dibikin-bikin langsung sama penyusunnya, bukan. Beliau ngambil dari Al-Quran apa aja yang dianjurin, ngambil dari hadis apa aja yang dianjurin, kemudian beliau cuman ngerangkum aja. Ibarat orang kalau jualan es buah, bukan orang itu yang nyiptain buah, bukan, cuman ngebikin aja, ngambil apel, ngambil jeruk, ngambil melon, ngambil semangka, buah naga, dibikin jadi es buah, tapi yang nyiptain buahnya bukan orang itu. Nah, begitu juga Ratibul Attas ini bukan bikin-bikinan, tapi diambil dari Al-Quran, diambil dari hadis Nabi SAW, kemudian disusun. Nah, pernah di zaman beliau, di zaman penyusun ini, karena beliau ini seorang tokoh, seorang ulama biasa. Seorang tokoh, seorang ulama ini sering didatengin sama orang dengan berbagai macam keluhan, ya, dengan berbagai macam keluhan. Sama seperti orang zaman sekarang, kalau lagi ngeluh, kalau lagi susah, datangnya ke ulama. Kalau lagi seneng lupa, kadang-kadang ya, kadang-kadang lupa. Doain nih Bib, kita ada proyek ini, di mana? Di luar kota. Ntar kalau gol, insya Allah dah. Ini majelis, ini pengajian, kita support. Begitu udah gol tuh proyeknya, kita tanya, ente di mana sekarang, jarang ngaji? Iya nih Beb, udah nggak ada waktu, di luar kota mulu. Begitu kan orang zaman sekarang ya. Kalau ada masalah baru datang, kalau ada kesulitan baru ngaji ya. Tapi mudah-mudahan ini jamaah yang hadir bukan karena kesulitan, bukan karena kesusahan ya, tapi mudah-mudahan ini atas dasar istiqomah. Amin ya robbal alamin. Nah, di zaman beliau di zaman beliau, karena beliau ini tokoh, beliau ini seorang ulama, didatengin banyak orang yang ngeluh masalah urusan pribadinya, urusan keluarganya, urusan pekerjaannya, urusan usahanya, urusan ekonominya, urusan kesehatannya, macam-macam masalah. Beliau cuma ngasih solusi, lazimin ini ratib, baca ini ratib. Ternyata betul, apapun masalahnya, apapun kesulitannya, apapun problemnya, yang datang ke beliau kemudian beliau anjurin buat baca ratib ini, ternyata dari berbagai macam masalah yang banyak, alhamdulillah berkah daripada Ratibul Attas ini semuanya mendapatkan solusi dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di situ disebutin ya, di kitab Al-Qirtas itu pernah di zaman beliau, di zaman penyusun ini, ada orang yang suka ngaji sama beliau, pengen pulang kampung tapi ngelewatin satu daerah yang daerahnya ini serem dah, ekstrim gitu, banyak begalnya, banyak koti otorik itu begal ya, banyak begalnya. Dan emang udah terkenal itu jalan, pasti mau siang mau malam orang yang lewat situ pasti aja kena. Kemudian ini muridnya datang ke beliau penyusun, minta doa, minta dikiran biar diselamatin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, baca aja udah ratib sepanjang jalan. Begitu jalan, di tengah jalan ngelewatin daerah tersebut, bener banyak otorik, banyak orang-orang yang udah siap ngebegal ya, banyak orang-orang yang udah siap ngebegal. Tapi berkah baca Ratibul Attas ini, ternyata muridnya ini yang lewat daerah situ, walaupun di situ banyak otorik, walaupun di situ banyak begal, tumben-tumbenan tuh begal nggak ngapa-ngapain, dipersilahkan cuma lewat begitu aja ya. Ini boleh diamalin nih, boleh diamalin ya.
apalagi yang dapat sip malam ya kan, pulang jalan ngeri ya, baca aja dulu rotib, sambil baca rotib ya, atau sebelum jalan baca rotib. Tapi kalau buat menghindar dari tilang jangan ya, tilang polisi, mentang-mentang wah fadilahnya begitu, ternyata biar nggak ketangkep, biar nggak kebegal, mentang-mentang abis ngedengerin fadilahnya, keutamaan salah satunya begitu, begitu ada tilang ente baca ini rotib, lah ketangkep orang polisi. Orang polisinya juga ngamalin ratib ternyata ya, ternyata polisinya juga baca ratib ya. Jadi banyak fadilahnya, keutamaannya yang luar biasa, banyak ya, baik dalam urusan dunia, urusan apa aja, ekonomi, kesehatan, urusan pribadi, urusan keluarga dan lain sebagainya. Urusan dunia aja udah terbukti khasiatnya, terbukti keutamaannya, terbukti fadilahnya, dan nggak diragukan lagi. Yang namanya pikiran pasti nanti di akhirat pahalanya begitu besar ya. Makanya mudah-mudahan berkat tadi kita baca Ratibul Attas ya, dan nanti insya Allah di pertemuan-pertemuan selanjutnya sebelum kita baca fikih, kita jelasin satu persatu dah pikirannya, biar kita termotivasi. Kenapa kok dibaca A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim? Kenapa itu dulu yang dibaca? Apa fadilahnya, apa keutamaannya, dari mana sumbernya, terus kemudian kenapa baca lau anzalna, terus kenapa megang kepala tadi? Dia megang kepala pada puyeng apa-apa? Bukan, ada nanti fadilahnya, keutamaannya. Itu dari hadis Nabi SAW. Dawa likul lidda, kata Nabi, ketika ada seorang sahabat yang lagi baca surat Al-Hasyr, itu kan akhir surat Al-Hasyr, pas baca lau anzalna hadzal Qur'ana, kata Nabi, letakkanlah tanganmu di kepalamu, lianna hadhil ayat dawa likul lidda, karena ini ayat adalah obat dari segala penyakit, illal maut, kecuali kematian. Makanya ini bisa dipakai juga biasanya kalau orang-orang yang ngerti ruqyah. Ini ayat lau anzalna ini salah satu ayat ruqyah buat menyembuhkan penyakit ya, buat nyembuhin penyakit, makanya dianjurkan ketika kita baca lau anzalna itu buat pegang kepala kita. Karena sahabat Nabi SAW ketika baca ayat ini, Nabi SAW perintahin buat pegang kepalanya. Dan Nabi bilang bahwa ketika aku baca ayat ini juga di hadapan malaikat Jibril juga nyuruh saya megang kepala saya, begitu. Jadi kalau buat baca lau anzalna itu dianjurin buat megang kepala. Dan nanti bakal kita jelasin satu persatu. Mungkin setiap satu pertemuan satu wiritan. Sebelum kita ngaji fikihnya Safinatun Najah, kita jelasin dulu tuh. Bulan ini berarti pembahasannya dzikiran yang pertama, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ini dari mana sumbernya? Oh, ternyata dari hadis ini, riwayat ini. Terus apa keutamaannya, apa fadilahnya, apa kemuliaannya. Kemudian bulan selanjutnya kita jelasin, sebelum ngaji fikihnya kita jelasin dzikir yang kedua ya, lau anzalna. Kenapa baca lau anzalna? Ini dari mana sumbernya? Oh, ternyata dari Al-Quran. Apa fadilahnya? Apa keutamaannya? Apa kemuliaannya? Kemudian a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini sumbernya dari mana? Apa fadilahnya? Apa keutamaannya? Biar kita makin termotivasi. Karena orang-orang sekarang kadang-kadang begitu, sok kritis kadang-kadang ya. Nggak kayak orang zaman dulu, banyak husnuzonnya, diajarin sama gurunya langsung diamalin. Orang zaman sekarang kadang-kadang sok kritis. Kalau nggak tahu bagaimana nggak mau ngamalin. Kalau begitu ribet sendiri nanti. Sholat, tahu dari mana dalilnya ente kewajiban sholat? Ada di Al-Quran. Kalimat sholat wajib, gak ada. Ente cari dari awal sampai akhir di ayat Al-Quran kalimat sholatun wajibatun, nggak ada. Cuman ada kalimat aqimus sholat, pakai fi'il amr. Fi'il amr aja kita nggak tahu fi'il amr apa ya. Nah udah dah, pokoknya nanti itu mah urusan orang-orang yang ngerti ilmunya. Aqimus sholat itu fi'il amr, perintah. Kalau perintah tanpa ada qarinah apapun, tanpa ada tanda-tanda ini sunnah, ini wajib atau ini mubah, maka itu menjadi wajib karena perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu dah pokoknya ya. Kalau orang zaman sekarang begitu. Nah maka nanti insya Allah di pertemuan-pertemuan selanjutnya, sebelum kita ngaji Safinatun Najah, ngaji fikihnya, nanti kita bakal ngebahas satu persatu ya, ngebahas satu persatu dzikiran-dzikiran yang terkandung di Ratibul Attas ini, karena insya Allah katanya mau dilazimin setiap
jadwal al-fajr ya. Jadi sebelum taklim kita rutinin baca Ratibul Attas. Memang ini zikiran yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dirutinkan. Kebanyakan ini zikir dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang emang Nabi nganjurin baca ini di pagi dan sore hari, baca ini di pagi dan sore hari. Kebanyakan hadisnya redaksinya begitu, baca zikir ini di pagi dan sore hari, baca zikir ini di pagi dan sore hari. Makanya ini Ratibul Attas bagus buat kita lazimin, buat kita amalin di rumah masing-masing, bukan cuma di rutinan doang ya. Sehari 2 kali, pagi, sore atau pagi, malam, atau minimal sehari sekali, atau minimal banget ya pas rutinan dah ya, sebulan sekali ya. Kalau enggak juga yang kayak begini di ngajiin ya, jangan dia yang ngaji udah. Kalau nggak bisa ngaji kita yang ngajiin dia udah ya. Kalau yang model begini mah ya. Nah, insya Allah nanti bakal kita lazimin di setiap bulannya, berarti setiap bulannya, setiap jadwal al-fajr sebelum kita ngaji, sebelum kita taklim, kita baca Ratibul Attas ini. Nah, terus bagaimana Beb ijazahnya? Sebetulnya ini ratib nggak perlu ijazah ya. Nggak perlu ijazah karena ratib ini emang sumbernya dari Al-Quran dan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah yang langsung perintahin, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang langsung perintahin. Cuman biar lebih afdol ya, biar lebih afdol, emang guru-guru kita itu ngajarin kalau kita mau ngamalin apa-apa, kalau biar lebih afdol itu minta ijazahnya sama yang punya sanad nyambung kepada penyusunnya, kepada sumbernya, apapun itu. Termasuk kalau kita belajar hadis, kita hafal satu hadis, nggak apa-apa kita sampein itu hadis ya, kita baca-baca itu hadis. Tapi lebih afdolnya kita tahu kita dapat hadis ini dari siapa. Oh, dari guru kita. Guru kita dari siapa? Dari gurunya. Gurunya dari siapa? Dari gurunya. Gurunya dari siapa? Jadi jelas sanadnya, legalitasnya. Begitu juga ijazah. Sebetulnya ini cuma buat kesempurnaan aja. Kalau zikir yang emang dianjurin dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, zikir yang dianjurin dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu nggak perlu ijazah sebetulnya. Tapi buat lebih afdol, ibarat kita punya motor yang komplit surat-suratnya sama motor yang nggak ada surat-suratnya, bisa kita pakai dua-duanya, bisa kita pakai dua-duanya. Tapi kan lebih bagus kalau kita punya motor yang ada surat-suratnya ya. Nah begitu juga zikiran, wiridan ya, kita dianjurin untuk mengambil ijazah. Ijazah itu dari kata ajaza yujizu ijazatan, artinya diperbolehkan, dapat dari gurunya, gurunya dapat dari gurunya, gurunya dapat dari gurunya, sampai ke sumbernya kemana. Kita kalau belajar kan begitu ya. Kita bacaan Al-Quran kalau nggak dari sanad, dari mana? Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum banyak orang yang bisa nulis ya, cuman dari hafalan sahabat, kemudian ke tabiin, ke tabiin, itu sanad namanya. Kalau nggak ada sanad, acak-acakan. Makanya di antara kelebihan ajaran Islam itu adanya sanad. Sangat mementingkan yang namanya sanad di ajaran Islam itu. Beda dengan agama-agama lain, nggak mentingin sanad ini. Sanad itu mata rantai ya, nggak mentingin sanad. Agama-agama lain, makanya di agama-agama lain itu kitab-kitab yang mereka yakinin udah nggak ada yang orisinil. Injil banyak versinya, Barnabas, Bible ini itu banyak. Kemudian Taurat, Zabur, Suhuf Ibrahim wa Musa, sampai hilangnya, sampai nggak adanya, karena tidak menjaga sanad, menjaga mata rantai. Dari mana dapatnya? Dari mana dapatnya? Dari mana dapatnya? Jelas. Kalau kita tahu sanad itu jelas. Kadang ada orang yang pinter, tapi kalau pemahamannya salah, orang pinter tapi keblinger jadinya ya. Makanya pentingnya kita punya guru, punya sanad, kita tahu ilmunya, tahu juga pemahamannya. Nah ini pentingnya sanad, pentingnya mata rantai. Begitu juga dzikiran, begitu juga wiridan ya. Kalau kita punya ijazahnya, punya mata rantainya, itu lebih afdol. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Kayak rotib ini, pengen ngamalin di rumah tapi kita belum punya, nggak usah ribet punya apa kagak ya. Kadang-kadang orang ada yang ribet ijazah aja, ijazah mulu, yang ribet yang minta ijazah amalan ini, minta ijazah, diamalin kagak, mintanya doang ya. Mendingan yang kagak punya ijazah tapi ngamalin rutin, itu yang lebih afdol ketimbang yang punya ijazah ini, ijazah itu, minta ijazah wiridan ini, wiridan itu,
dijual nggak bisa itu ijazah ya, ya kan? Ya mendingan kita ngamalin aja dulu, ngamalin dulu, nanti begitu ketemu emang sama orang yang punya sanatnya, yang punya ijazahnya dari guru ke gurunya, maka kita minta biar kita lebih afdol buat ngamalinnya. Begitu juga Rotibul Attas ini ya, alhamdulillah tahadutsan binikmah, Al-Fagir dapat ijazah ini dari banyak guru, diantaranya orang tua Al-Fagir, sampai nadanya aja, sampai nadanya itu, makanya nanti nadanya rada asing ya, nada bacaannya itu nada nggak sembarangan dibikin-bikin, nggak, dapat dari orang tua Al-Fagir gitu buat memudahkan, ada sanatnya juga, ada juga dari guru Al-Fagir juga dapat, dari macam-macam guru Al-Fagir banyak Rotibul Attas ini, karena ini rotib emang amalan kebanyakan para habaib itu ngamalin, salah satunya Rotibul Attas ini ya, makanya dari banyak jalur Al-Fagir mendapatkan ijazah ini, dari orang tua Al-Fagir yaitu Habib Idrus bin Salim Al-Attas, dari guru Al-Fagir Habib Muhammad bin Soleh Al-Attas ya, kemudian Habib Idrus guru Al-Fagir dapat dari kakeknya Habib Salim bin Husin, Habib Husin dapat dari Habib Muhsin, Habib Muhsin dapat dari Habib Ahmad, terus nyambung kepada penyusun Rotibul Attas ini. Nah makanya buat para hadirin yang hadir nih, yang sore hari ini hadir, biar lebih afdol lagi buat ngamalin ini rotib, sebagaimana Al-Fagir mendapatkan ijazah ini rotib, Al-Fagir juga mengijazahkan kepada seluruh hadirin. Jawabnya mobil tuh ijazah, udah. Jadi nanti kalau ngamalin dapat dari siapa? Dari BPK. Nanti mana sanatnya? Tanya ada BPK udah gitu, biar gak ribet ya. Karena anda kasih tahu dapatnya dari ini, biar lebih afdol doang ya. Nah itu baru ngejelasin rotib, ternyata waktunya udah habis ya. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan karena ini pembukaan jadi sekaligus halal bihalal ya, sekalian kita saling memaafkan, saling meridhoi, saling mengikhlaskan. Mungkin ada ucapan, ada perkataan, ada perbuatan, tingkah laku yang selama ini kurang berkenan, tolong dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kira-kira dimaafin nggak nih? Dimaafin? Alhamdulillah. Jadi sekalian halal bihalal dah, walaupun udah rada basi ya halal bihalal ya, udah kelamaan. Soalnya kalau nungguin antum ke rumah kelamaan, nggak datang-datang. Sekarang aja dah kita halal bihalal ya, mumpung momennya masih belum basi-basi banget ya. Dan insya Allah semua yang hadir atau yang nggak hadir, yang kenal atau nggak kenal, ucapannya, perkataannya, perbuatannya, tingkah lakunya, disengaja atau nggak disengaja, semuanya udah Al-Fagir maafin. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kumpulnya kita pada sore hari ini membawa keberkahan untuk kita semua, dan mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di sini, yang tadinya malas ibadah jadi rajin ibadahnya, yang masih suka maksiat tidak lagi suka bermaksiat, yang rezekinya seret Allah lancarkan rezekinya, yang punya usaha Allah lancarkan usahanya, yang kerja Allah lancarkan pekerjaannya, yang sakit Allah angkat segala penyakitnya, yang sehat Allah jaga kesehatannya, yang wafat Allah ampuni dosa dan kesalahannya. Dan mudah-mudahan sebagaimana kita kumpul sore hari ini, Allah kumpulkan lagi nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu saja dari Al-Fagir. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kurangan dari penyampaian. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.